Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa binikmatillah, wal iman, wal islam, wa siyata wal afiyah. Jamaah pengajian lembah berkah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, wa binikmatillah, kita masih bisa menikmati udara. Kalau di Bogor ini barusan hujan nih, jadi segar sekali nih karena baru hujan lebat. Jadi sangat segar sekali. Mudah-mudahan semuanya juga merasakan segaran ini. Dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita hidup dengan penuh keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saya sapa satu persatu ya. Dari Mas Nurfat Adam, Mbak Evri, Yustilistika, Putin, Mas Juda, Mas Agus, Pak Agus Priadi Saido dari Solo, Pak Rohani, Mas Rizky Mulya, ya, Mas Akhirul Nanda, Pak Lilik Budi Prasetyo, Pak Bu Neneng, dan Pak Didit Suwardi, ya, serta Pak Rohani yang masih baru. Pak Rohani, ahlan wasalan, sudah datang juga, insya Allah. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pakai dua device sambil rapat persiapan kunjungan Pak Dirjen. Oh ya. Nampaknya menit pasif saja nih. Jadi, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Yudiwanti sudah datang. Selamat datang Bu Yudiwanti. Alhamdulillah, Bro. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita akan mulai saja ya. Ini sudah jam 8, 19.59. Kita mulai saja topik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tentang diperintahkannya kita untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam ketakwaan dan jangan saling bantu-membantu dalam dosa dan nista. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, 8 wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bergotong royonglah kalian dalam ketakwaan dan jangan bergotong royong dalam dosa, nista, kezaliman dan segala sesuatu yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting karena memang ketakwaan itu adalah barometer daripada nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Secara ringkas, bertakwa artinya penuh dengan ketaatan kepada apa yang diperintahkan dan penuh dengan ketaatan untuk menghindarkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Sehingga barometernya adalah Al-Quran dan hadis. Semakin banyak seseorang itu bersesuaian dengan Quran dan hadis, maka orang itu makin tinggi ketakwaannya. Manusia yang terbaik dalam hal ketakwaan adalah Nabi Muhammad SAW, di mana akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran, seperti disampaikan dalam hadis dari Siti Aisyah, bahwasanya seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana akhlak suamimu ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah kamu baca Quran? Iya, emang kenapa? Maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, jadi begitu, sehingga memang ketakwaan ini memang dijadikan barometer oleh Allah seberapa tinggi nilai seseorang di hadapan atau di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperintahkan bertakwa ini juga dalam bentuk gotong royong secara kolektif, bantu-membantu, saling memperkuat, saling melestarikan ketakwaan ini. Bahkan ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi takwa yang sebenar-benarnya artinya apa? Semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak musiman, tidak naik turun yang terlalu curam dan fluktuatif, karena takut nanti pada saat kita pada amplitude terendah kita meninggal, takutnya kita termasuk orang yang merugi karena pada saat itu imannya turun menjorok ke dalam ya. Jadi wala tamutunna, bahkan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, berserah diri kepada Allah, sehingga takwaanmu itu menentukan nilai ketika engkau meninggal. Apakah meninggal dalam keadaan mulia
atau meninggal dalam keadaan yang buruk ya. Baik, ayatnya sudah jelas dari sini bahwa maaf ini judulnya masih salah ya. Ayat tentang perintah ketakwaan ini. Sudah dijelaskan bahwa Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Dan tolong menolonglah kamu, gotong royonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Bir artinya birrul kebajikan ya, yaitu ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong ya, 'alal ismi, dalam dosa dan kezaliman atau pelanggaran, wal udwan. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya bagi orang-orang yang tidak bisa bertakwa kepada Allah. Artinya selalu berbuat dosa dan kezaliman. Di tafsir dari ayat ini pertama, dan tolong menolonglah kamu dalam menolong kebaikan dan takwa. Maksudnya hendaknya sebagian dari kamu membantu sebagian yang lain dalam kebaikan. Kebajikan atau bir itu, birri wa taqwa, adalah nama yang mengumpulkan segala perbuatan, yaitu baik lahir maupun batin, adalah baik haknya Allah maupun haknya manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan takwa di sini adalah nama yang mengumpulkan sikap meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lahir dan batin yang menjadi murka dan kebencian Allah dan Rasulnya. Setiap perbuatan yang baik diperintahkan untuk dikerjakan, atau setiap perbuatan buruk yang diperintahkan untuk dijauhi, maka seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari orang lain, dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan, perbuatan yang memacu dan mendorong kepada ketakwaan itu. Jadi memang manusia adalah makhluk sosial, jadi memang tidak mungkin segalanya diperjuangkan sendiri. Bahkan untuk meraih ketakwaan yang sempurna itu, dan yang lebih istiqomah adalah dengan secara kolektif, yaitu bergotong royong dalam ketakwaan. Ya, dan di sini langsung Allah mengingatkan bahwa walaupun gotong royong itu bagus, dilarang kita melakukan suatu proses tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya, dilarang kita melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa, yaitu saling mendorong melakukan kemaksiatan, saling bantu-membantu, melindungi, bahkan bekerja sama dengan kemaksiatan atau ahli maksiat, di mana pelakunya memikul beban beratnya dosa, baik dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikuti perbuatan zalimnya itu. Dan pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap manusia pada darahnya Adam, hartanya Adam, dan kehormatan Bani Adam. Seorang hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezaliman, lalu membantu orang lain untuk meninggalkannya. Jadi dua pesan yang sangat penting adalah kita disuruh gotong royong dalam kebaikan dan takwa, namun dilarang kita melakukan gotong royong dalam hal dosa dan nista serta kedzaliman. Ya. Jadi itu yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya di sini ada 3 hal kata-kata yang paling penting, yaitu Syekh Wahbah Al-Zuhairi menjelaskan al-bir. Bir adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, itu juga sesuatu yang akan menghasilkan hati yang merasa tenang dan nyaman terhadap kebajikan tersebut. Sedangkan al-ism adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati jadi gusar terhadapnya karena memang melawan fitrahnya, yaitu fitrah orang yang selalu taat kepada Allah, hatinya akan gusar kalau dia berbuat sesuatu yang dilarang syariat. Tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan al-udwan adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi kita melanggar hak orang lain. Itu adalah hak orang lain dalam memperoleh akses hukum, ya. Hak orang untuk mendapatkan gaji karena dia telah memenuhi kewajibannya, maka ia mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji, atau fakir miskin berhak mendapatkan zakat, ya, dan sebagainya. Sehingga memang kita ini disuruh meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Seperti Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina yuqimuna shalah, dan orang-orang yang alladzina fi sholatihim khashi'in, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi yang melanggar aturan Allah. Ya, yaitu perbincangan yang tidak ada muatan kebaikan dan manfaatnya. Bergurau yang tidak menghasilkan manfaat sama sekali, itu termasuk yang harusnya dihindari oleh seorang yang mukmin yang beruntung.
Ya, mereka menjauhkan diri karena kebencian dan ingin menjaga diri serta keengganan. Bila mendapati tindakan sia-sia, mereka sekedar melewatinya dengan menjaga kehormatan diri, tidak mau terlibat atau masuk ke dalam turbulensi tindakan-tindakan yang sia-sia, apalagi yang durhaka. Jadi mereka itu berpaling dari tindakan yang sia-sia, maka sudah semestinya mereka itu lebih menjauh dari perkara-perkara ya yang diharamkan. Kalau seorang hamba menguasai lisannya dan menyimpannya kecuali dalam kebaikan, maka dia akan berhasil mengendalikan perkara agamanya. Jadi artinya bahwa menguasai lisan artinya tidak berkata atau menuliskan sesuatu pengganti kata-kata misalnya dalam media, dan dia bisa menguasai tidak sembarangan, maka dan menyimpannya, ya dia menyembunyikannya kecuali dalam ajakan kebaikan. Dia baru berkata, dia baru menulis, tapi untuk kebaikan. Sedangkan sesuatu yang sia-sia atau bahkan menimbulkan fitnah dan dosa, maka sebaiknya dia menahannya. Dan kalau dia berhasil mengendalikan perkara agamanya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, jagalah mulutmu, dan jagalah mulutmu, ya. Sampai 3 kali menunjukkan bahwa mulut ini adalah sering menjadi sumber fitnah, bahkan menjadi sumber pembunuhan seseorang. Jadi dia kehormatan seseorang bisa dibunuh dengan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Bahkan perkataan itu bisa membunuh, mengagalkan suatu sedekah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Alladzi yunfiqu ri'a'an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang beriman, jangan kamu membatalkan atau menihilkan sedekahmu dengan menyebar-nyebar, menyebut-nyebut kebaikanmu dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerima sedekah dari kamu. Jadi bisa jadi sedekah yang imaterial, yaitu berupa kata-kata yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan memaafkan, khairun min shadaqati yatba'uha adza, lebih baik dari sedekah material tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan penerimanya. Jadi itulah maka Allah berfirman walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Kalau enggak 23 ya, ayat 3. Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat apabila dia sanggup membayar zakat. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak dipergunakan di luar yang hak. Ya. Nah itu. Nah jadi termasuk perbuatan sia-sia ini adalah berbuat atau berkata yang tidak ada kemanfaatannya. Ya. Mungkin juga belum tentu berdosa, tapi tidak ada manfaatnya. Percuma toh berbuat sesuatu yang nggak ada manfaat, walaupun nggak berdosa. Itu aja sebaiknya dihindari. Apalagi berkata berbuat yang diharamkan agama. Baik. Nah, memang Rasulullah SAW menyampaikan dalam suatu hadis, tidakkah kamu mau aku mengabarimu dengan pengendalian perkara itu semuanya? Maka aku menjawab, ya, sudah tentu wahai Rasulullah. Salah satu ini kalau tidak salah salah satu sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah, kami ingin mendapatkan kabar darimu tentang pengendalian perkara itu. Maka beliau SAW memegang lisan sendiri seraya berkata, kamu tahanlah ini. Jadi disuruh menahan mulut kita ini supaya tidak berkata, apalagi berbuat yang buruk. Ya, tahanlah itu. Rawahu Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya, aukamakol. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, memang bergotong royong ketakwaan itu penting karena itu salah satu bentuk kolektif, bentuk berjamaah dalam menegakkan kebenaran. Karena apa? Karena ketakwaan itu intinya adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan kebenaran dari Allah dan menjauhi dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Rasul, ini sudah mengatakan Rasulullah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Shadaqallahul Adzim, Al-Isra 81. Tafsirnya ada 3 walaupun banyak ya, tapi yang penting dalam kaitan pengajian ini, yang pertama, dan katakanlah wahai Rasul, berarti Allah suruh mengatakan kepada Nabi Muhammad sama seperti qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu. Jadi berarti ini perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Suruh mengatakan kepada kaum musyrikin, tapi di sini yaitu apa? Telah datang kebenaran di sini tafsirnya adalah Islam, salah satu tafsirnya. Telah datang Islam, ya, ad-dinul haq, agama yang hak, yang benar, nah itu. Dan telah lenyap kesyirikan. Berarti apa? Datangnya kebenaran berupa Islam ini, ad-dinul haq, telah membuat kesyirikan itu lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu tidak ada kelanggengan dan keteguhan baginya. Dan kebenaranlah yang akan tetap kokoh lagi abadi, yang tidak akan sirna, akan hancur bila berhadapan dengan kebenaran. Ya.
Jadi kalau kita lihat bahwa kebatilan akan hancur bila berhadapan dengan kebenaran, ya. Dan kebatilan akan hancur bila berhadapan dengan kebenaran. Jadi ini adalah kondisi yang sebetulnya menjadi pengingat kepada kita bahwa kalau ada datangnya kebenaran berarti harus ada gerakan aktif, proaktif, ya, cukup agresif dari aktor-aktor kebaikan, yaitu berupa petunjuk dari Al-Quran dan hadis dari agama Islam ini. Itulah yang bisa melenyapkan adanya kebatilan, ya, kesyirikan, termasuk kemusyrikan. Dalam tafsir yang lain disampaikan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya mengeluarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, waktu itu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, sedangkan di sekeliling Ka'bah terdapat 360 berhala. Maka Rasulullah SAW menghancurkannya dengan tongkat yang ada di tangannya, seraya berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah punah kebatilan, sungguh kebatilan itu pasti lenyap. Asal ada aktor yang selalu mensiarkan, menggerakkan kebenaran tadi, gitu ya. Nah, tafsir yang ketiga ini yang mungkin terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, yaitu adalah bahwa sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya, maksudnya ini adalah sifat kebatilan itu lenyap. Akan tetapi terkadang kebatilan berkuasa laris. Jadi sering sekali menjadi komoditi yang laris di dalam kekuasaan, dan itu digemari oleh mereka-mereka pencinta kekuasaan, harta, ya, popularitas dan sebagainya, ya, yang pecinta dunia. Apabila tidak dihadapi dengan kebenaran, itu akan terus langgeng, ya, langgeng, apalagi kalau itu ada dalam kekuasaan. Lalu tatkala datang kebenaran, maka kebatilan meredup dan tidak akan tersisa sama sekali. Jadi artinya bahwa ayat ini juga menyuruh kita agar kebenaran yang kita terima dari Allah itu al-haqqu min rabbik, kebenaran yang datang dari Allah itu, wala takunanna minal mumtarin, kamu itu jangan ragu-ragu. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Maka nasihatkan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu, walau kana murah, walaupun itu pahit, ya, sekali pahit. Harus ada penyampaian itu baik lisan maupun perbuatan. Tidaklah kebatilan itu akan laris, ya, laris artinya sesuatu yang terus akan berkumandang, kecuali pada waktu dan tempat yang kosong dari apa? Ilmu tentang ayat-ayat penjelasannya. Jadi kebatilan itu tidak akan laris sebetulnya, kecuali kalau nihil adanya ilmu-ilmu tentang ayat Allah yang disiarkan, yang diteladankan oleh orang-orang yang berilmu, terutama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memang berilmu dan mengetahui makna yang terkandung secara harfiah maupun secara maknawi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi artinya apa? Kalau orang berilmu yang mengerti kebenaran itu diam, ya, atau diam dan tidak berbuat apapun, sebenarnya dialah yang menjadi penyebab suburnya jamur-jamur kebatilan itu. Jadi jamur itu akan terbudidayakan dengan subur apabila aktor-aktor kebenaran ini memilih diam untuk menyelamatkan diri atau tidak peduli atau hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga banyak sekali kebatilan yang ada di muka bumi ini dan tampak laris dan digemari oleh mereka yang mencintai dunia. Ya. Nah, ini 3 makna yang saya kira sangat terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu bahwa salah satu mengapa kita disuruh gotong royong di dalam ketakwaan, maksudnya adalah gaungkan, siarkan, perjuangkan kebenaran itu di khalayak agar mereka mengerti dan mereka bisa mendapatkan ridho Allah SWT dan keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Karena kalau tidak, maka kebatilanlah yang akan menang dan akan bertengger di muka bumi ini, apalagi dalam kekuasaan yang laris, ya, yang banyak dipuja orang. Bahkan orang pintar, orang bergelar tinggi pun banyak yang termakan dengan kekuasaan yang laris itu. Ya, karena apa? Karena memang banyak sekali manisan atau gula-gula yang sangat menyenangkan hati, yaitu harta, fasilitas, ya, dan berbagai hal, ya. Bahkan kekayaan alam itu dia bisa akses lebih dari orang-orang biasa. Ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan, maka kita bisa melihat nih, kaitannya nanti tanggal 14 ini. Ya. Jadi pemilu, ini salah satu penulis yang ada di surat kabar, menyatakan ini bukan pesta. Katanya kan pesta demokrasi. Jangan dimaknai itu. Tapi gotong royong demokrasi. Kaitannya dengan gotong royong. Demokrasi dalam hal apa? Demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memikirkan maslahat. Demokrasi yang menolak adanya mafsadat atau kerusakan dan maksiat. Jadi kalau dikatakan bukan pesta, seseorang datang ke pesta itu membutuhkan sangu atau modal.
ya sangu atau modal untuk membuat pesta juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah gotong royong dalam demokrasi dan ketakwaan. Oleh karena itu banyak masyarakat berkesimpulan bahwa untuk berkontestasi dalam politik butuh modal yang besar. Untuk datang ke tempat pesta, yaitu TPS, membutuhkan sangu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang nggak mampu ini gampang digiring dengan dikasihin uang, dikasihin macam-macam supaya mereka datang. Setelah datang pun mereka lupa apa makna daripada pemilu itu sendiri, ya, sehingga mereka mungkin bersenang-senang dengan pesta itu. Akhirnya dia telah berbuat sia-sia, walaupun hanya sekedar menyobloskan jarum di atas kertas. Itu punya nilai ibadah sebetulnya. Tapi karena kita tidak disertai ilmu dan dengan tidak niat yang baik dan dengan kesadaran yang baik, akhirnya mencoblos itu termasuk anil lahwin uridin, yang sia-sia, bahkan bisa menjadi murka Allah. Kenapa? Karena memilih itu pada dasarnya memilih imam daripada negara tercinta ini, ya, sebagai pemimpin yang terbaik, menjadi imam yang dapat diteladani dengan baik, dan kita ingin keluar dari berbagai macam atmosfer yang buruk-buruk. Jadi tentunya yang terbaik. Andai kata calon-calon yang kita pilih itu baik semua, itu pun kita ada perintah fastabiqul khairat, pilih yang terbaik dari yang baik-baik itu. Jadi ada juga yang disebut dengan optimasi, ya. Sering sekali maka banyak orang yang betul-betul memikirkan ini sebagai suatu ladang ibadah, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi apa? Dia bahkan berdoa kepada Allah, sholat istikharah kalau calonnya itu hampir seimbang sama baiknya, sehingga kadang-kadang bingung yang mana. Akhirnya dia istikharah. Banyak ulama-ulama yang melakukan seperti itu, tapi tidak pernah bilang mungkin, ya, karena ini bukan konsumsi dakwah umum, ini konsumsi dakwah khusus, ya. Sehingga kita harus betul-betul nih pemilu tanggal 14 ini jangan sampai kita nihil. Tadi ya, kalau kita punya kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar melalui nyoblos, maka gunakan kesempatan itu sebagai tindakan ibadah yang sebetulnya paling ringan dibandingkan yang lain-lain. Perang misalnya berat, ya. Cuman walaupun ringan, banyak sekali jebakan-jebakan yang kalau kita nggak punya ilmu dan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, ya, kita bisa menjadi korban di dalam pemilihan itu, sehingga bukan ibadah yang terjadi ketika nyoblos, tetapi adalah mafsadah, yaitu keburukan akibat memilih yang salah, ya. Dan itu ongkosnya mahal. Kenapa? Masa depan kita akan semakin terang. Pada pengajian yang sebelumnya Allah mengatakan, kalau kezaliman itu engkau biarkan terjadi, maka sungguh itu akan mengarahkan kepadamu kepada kegelapan di dunia dan di akhirat. Dengan analogi yang sederhana tersebut, maka memiliki implikasi sangat besar pada kondisi demokrasi kita. Normalisasi money politik dan realitas ongkos politik yang sangat besar menyebabkan pertarungan politik kita hari ini bukan berangkat dari ide dan gagasan, tetapi lebih kepada money, ya, uang dan maskul. Apa itu? Kekuatan atau kekuasaan. Padahal yang lebih penting dari money maskul adalah mind, pikiran, dan juga hati kita, ya. Oleh karena itu, pemilu ini sebetulnya adalah ruang opportunity, ruang kesempatan terbaik untuk kita gotong royong dalam hal menegakkan kebenaran, memilih kebenaran, dan mencari kebenaran terbaik, ya, menghilangkan hal-hal yang ada potensi atau mitigasi risiko yang buruk-buruk. Nah, itulah artinya kalau itu niatnya seperti itu, bahkan dia bermusyawarah, sholat istikharah kepada Allah, maka akhirnya apa? Allah memberikan petunjuk baginya, dan panggilan hatinya itu adalah panggilan yang mendapatkan ilham-ilham holistik dari Allah SWT. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh datang pemilu ke ruang coblos itu bighairi ilm, tanpa ilmu, ya. Sejak awal ada isu tentang pemilu ini, saya mengikuti terus. Saya keingat guru saya, guru Quran saya itu. Harus kita pelajari Pak Kudang, jangan hanya sholat istikharah. Biar tahu apa faktanya. Karena melihat itu adalah sesuatu yang juga penting menjadi bukti, evidence. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang kurang baik, mana yang baik, mana yang terbaik. Sehingga Allah berfirman kan, Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu nggak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Jadi melihat, bukan cuma berdoa, melihat, sehingga kamu bisa menyimpulkan fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Bukankah Allah telah mengilhamkan, memberikan petunjuk mana hal-hal yang buruk, fujur, dan yang takwa. Pada aflaha man zakaha, maka beruntunglah orang yang setelah dikasih tahu ini yang buruk, ini yang bertakwa, dia memilih ketakwaan. Wa qad khaba man dasha, tapi setelah dia dikasih tahu perbedaan itu, dia malah milih yang buruk, ya maka rugilah dia. Jadi itu, ya. Jadi sebetulnya kita ini harus ada observasi. Selain kita memohon petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, juga harus tahu supaya nggak polos. Kita nggak boleh jadi polos, sehingga cuma rubuh-rubuh gedang, bahasanya itu cuma ikut-ikut merobuntek bahasa Maduranya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa menyesal karena kita nggak punya
suatu standar bagaimana memilih dan memilah. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah bentuk gotong royong salah satunya selain gotong royong dalam ketakwaan, misalnya memberikan bantuan, sedekah, zakat, memberikan nasihat, mendoakan sesama, ya, menyampaikan tawassul bil haq, juga mengajak kepada kesabaran, itu gotong royong, termasuk event yang akan terjadi pada tanggal 14 Februari ini. Ini termasuk manifestasi dari pemahaman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu, dan jangan gotong royong. Berarti apa? Jangan memilih dengan sengaja sesuatu yang tidak baik. Nah, itu maksudnya. Bisa saja dia sengaja. Kenapa? Dia udah tahu itu nggak baik, tapi karena ada suatu keuntungan duniawi, dia memilih yang nggak baik. Itu bisa terjadi, gitu loh. Nah, ini dilarang. Apalagi nggak tahu. Milih kok nggak tahu, itu bagaimana? Padahal dampaknya masif. Lalu memilih nggak tahu. Nah, itu kan betul-betul sangat taklid, buta ya. Jadi mengikuti sesuatu dengan buta. Ya. Nah, jadi ini langsung aja saya bahasan, karena pada intinya ini hal yang paling penting kita sampaikan, bahwa pertama Islam memerintahkan kepada takwa yang hak, ya, ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha, haqqa tuqatih, ya, takwalah kamu dengan takwa yang hak, yang benar, ya, secara kolektif dan saling bantu-membantu. Takwa ini adalah sumber keberkahan dan ridho Allah SWT. Saling membantu diharamkan untuk kezaliman dan dosa, termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Contoh ya, hak orang lain dalam kasus pemilu apa? Orang yang dikasih bantuan, tapi dengan maksud dia itu menjadi orang yang tidak bebas memilih dengan hati nuraninya atau dengan ilmunya. Ya, dengan sengaja. Jadi memanfaatkan orang marginal, orang yang dalam kondisi marginal, dengan memberi bantuan, tapi tujuannya untuk keuntungan pemberi bantuan. Ini nggak boleh. Ya, ini termasuk tidak boleh membantu seperti ini. Ya, juga ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu itu dengan cara mengikuti pemberianmu dan menyakiti hati penerima. Bagaimana menyakitinya? Menghilangkan haknya untuk bisa secara bebas menentukan pilihan terbaiknya. Apalagi manusia yang butuh dan tunduk kepada Allah. Jadi itu adalah termasuk saling bantu diharamkan untuk kezaliman dosa, termasuk pelanggaran terhadap orang lain. Allah sendiri saja dalam penelitian lembaga berkah 2 minggu yang lalu mengharamkan sifat zalim untuk dirinya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak sedikit pun, ya, mendolimi hambanya walaupun sebesar biji sawi. Apalagi manusia yang butuh dan tunduk kepada Allah, harusnya lebih tidak boleh. Orang yang memberi kita, mengatur kita, memberikan fasilitas ke kita aja mengharamkan dirinya untuk zalim. Bagaimana manusia bisa lebih hebat dari Allah SWT untuk melakukan kezaliman? Dan kezaliman adalah kegelapan, seperti saya katakan, yang membawa kesengsaraan pada hari kiamat nanti. Sedangkan Allah itu adalah Allah waliyulladzina amanu, walinya orang-orang beriman, ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju ilan nur, menuju cahaya yang terang, yaitu dari kebatilan menuju yang baik-baik, dan menurunkan dan mengajarkan agama Islam, yaitu dinul haq. Makanya dikatakan wa qul ja'al haqqu, katakan Rasul, telah datang agama Islam ini yang merupakan adinul haq, untuk memudarkan kebatilan, memusnahkan kebatilan, untuk membasmi kegelapan, yaitu kejahilan dan kebatilan. Allahu waliyulladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tapi orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhum taghut, orang kafir itu selalu mengambil teman terdekatnya taghut, yaitu para setan. Artinya sifat-sifat yang setan itulah yang mereka ambil sebagai teman dekat. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumati, yang justru membuat sesuatu yang sebaliknya, mengeluarkan dari yang terang menuju yang gelap. Selama aktor pejuang dan pensiar kebenaran itu aktif, proaktif dan berbuat, maka perlawanan dan peredaman terhadap kebatilan bisa diwujudkan, ya. Tapi kalau sudah nggak ada yang peduli, semua cuek, apalagi nggak mau menimba ilmu sehingga nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka ini akan menjadi apa? Diamnya atau nihilnya aktor kebenaran adalah penyebab suburnya jamur kebatilan ini. Ya, jadi berperan aktif dan tidak nihil dalam pemilu, tetap menggunakan hak untuk membela atau memilih kebenaran terbaik, ya, adalah perbuatan ibadah dan jihad untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau kita masih bisa melakukan amar nahi munkar, berarti insya Allah kita masih dinobatkan menjadi umat terbaik seperti janji Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, ya, yang telah diciptakan Allah. Dari awalnya ada Adam sampai ke umat yang terakhir terbaik. Kenapa? Karena amal ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi selalu mendorong dan memicu adanya kebaikan ma'ruf dan menghalangi semua bentuk kemungkaran
dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya, jadi berperan aktif dan tidak nilai dan mulus namun menggunakan hak untuk membela memilih kebenaran terbaik adalah perbuatan ibadah dan jihad untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau mereka yang sudah mempunyai pilihan dengan berbagai macam pertimbangan darinya dan pengetahuan yang telah dia miliki, maka sebaiknya keyakinan itu dipelihara. Bahkan kalau kita sholat memohon, ya Allah menangkanlah kebenaran itu atas berbagai macam peluang kebatilan. Ya, nah, jadi kita dalam melakukan pemilu itu dasarnya adalah apa? Ada dalam posisi kebenaran. Sedangkan tujuan dari pemilu bukan untuk yang sekedar menangnya. Kenapa? Karena menang itu kekuasaan Allah. Allah bisa ngasih menang ke siapa saja, baik yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Karena itu wilayahnya Allah. Tapi wilayah kita yang akan dinilai oleh Allah dihakimi adalah di mana posisimu dalam hal itu. Jadi bukan di mana menangmu, di mana posisimu dalam hal itu. Dalam perang Uhud pun membela kebenaran. Kita pernah kalah. Gara-gara apa? Gara-gara ada pasukan yang tidak mengikuti perintah Rasulullah, ya kalah. Tapi bukan berarti kita itu buruk. Kita justru diajari oleh Allah, begitulah akibat kalau kamu tidak mau mentaati Allah SWT dan perintah Rasulnya. Jadi demikian materi pengajian Lembah Berkah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mensukseskan program pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, prinsip-prinsip yang kita sudah wujudkan, tetapi hati-hati, ini bukan pesta, ini adalah gotong royong dalam demokrasi dan ketakwaan. Ingat nih, itu ya yang harus kita pegang supaya kita tidak main pemilu itu cuma asal-asalan, guyonan, apalagi sia-sia, kebanyakan ketawa-ketawa, ngobrol nggak karuan, cuma ngobrol-ngobrol di media, tapi nggak punya rujukan kebenaran yang absolut. Akhirnya ya begitu bisa terjadi, kita tidak beribadah, justru malah membuat mafsadah. Itu keburukan-keburukan bagi diri dan bahkan orang lain. Demikian jamaah sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minkum ya fi khilafin au ismin. Alhamdulillah birabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah saya sampaikan apa yang menjadi materi hari ini. Dan sekali lagi sebetulnya pemilu adalah kasus yang mungkin paling hangat untuk diangkat menjadi salah satu case yang baik dalam konteks gotong royong dalam ketakwaan ini. Jadi jangan sampai kita melupakan makna gotong royong ini dalam konteks yang lebih komprehensif ya, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di negara ini. Baik, karena alhamdulillah nih Pak Rinakso sudah hadir, saya serahkan kembali moderatornya karena Pak Rohani lagi ada multitasking ya, jadi nggak bisa optimal ya, sehingga ada Pak Rinakso, alhamdulillah. Untuk itu ahlan wa sahlan Mas Rinakso, monggo silakan dilanjutkan Mas Rinakso. Selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi apa yang disampaikan tausiah oleh Ustadz Kudang, saya kira sangat hangat dan sangat relevan dengan kondisi hari ini yang sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki pemilihan, baik memilih presiden maupun memilih wakil rakyat ya. Ini sebelum yang lain begini Pak Ustadz, saya ada juga sebenarnya pertanyaan dari tukang parkir. Sebetulnya pas saya parkir itu dia nanya-nanya nih, tukang parkirnya ke saya, Mas, saya ini bingung milih wakil rakyat itu, kenal aja enggak ya. Lalu saya hanya tahu mereka tuh wajahnya hanya di baligo-baligo yang terpampang. Nah ini, tapi harus memilih, ini persoalan ini. Jadi memilih seseorang yang kita sendiri tidak tahu Pak Ustadz, ini juga kadang-kadang bingung. Bahkan apa boleh saya hanya melihat namanya ini muslim, ini insya Allah amanah, bismillah. Nah ini ada juga ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya obrolan gitu sambil saya nunggu anak saya les gitu, ngobrol sama tukang parkir, ditanya Pak gimana caranya milih wakil rakyat yang benar dalam situasi seperti sekarang ini. Gimana tuh Ustadz? Karena begini, tadi itu sampaikan ya, memang kebenaran itu selalu menang atas kebatilan. Tetapi kebenaran yang tidak ditegakkan itu akan kalah oleh kebatilan yang disiasati dengan baik begitu. Seperti yang terjadi di negeri kita ini. Gimana responnya Ustaz? Ya, jadi sebetulnya Pak, ini saya juga mengalami hal seperti itu. Itu menjadi semacam wake up call ya kepada kita. Ternyata memang banyak orang yang tidak tahu dan ingin mendapatkan pendapat dari kita. Sehingga memang betul bahwa kenapa kita harus mengerti situasi, punya ilmu, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Tadi wata'awan wal birri, dia nggak tahu betul-betul itu. Nah, ngasih tahunya gini, cara ngasih tahunya. Kita itu ada kan pepatah, kalau kamu ingin nolong orang, jangan diberikan dia ikan. Tapi berikan ilmu bagaimana mencari ikan, mengail ikan, kalau perlu beri peralatan untuk bisa mengail dan mencari ikan. Kenapa? Karena kalau kita nanti hanya memberikan ikan, itu dia tidak tahu apa reasoning dibalik memilih seseorang.
Nah, disinilah yang penting buat kita, makanya saya katakan sesuatu di ghairi ilm, ya, tidak pakai ilmu, apalagi wala bi kitabim munir, dan apalagi nggak berdasar pada kitab yang percaya yaitu Quran dan hadis, maka sungguh itu akan menyebabkan kita sendiri dalam kegelapan, dan orang lain pun tidak bisa tertolong untuk keluar dari kegelapannya. Jadi sebenarnya karena orang-orang yang memiliki ilmu tempat orang lain bertanya, dia bisa mencerahkan orang lain. Nah, itulah artinya panggilan kepada kita bahwa kita nggak boleh sampai nggak tahu apa-apa tentang pemilu ini atau acuh, sehingga kita hanya milih berdasarkan insting, ya. Tidak, Islam mengajarkan realitas fakta yang didapat melalui investigasi dulu ya, memperhatikan, mengobservasi, melihat, mempelajari berbagai macam sumber-sumber yang tentu harus kita pilih dari sumber yang otentik, sehingga kita bisa memiliki ilmu dalam memilih yang terbaik itu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu banyak Pak kasus yang seperti itu Pak Rinokso, ya. Saya cara menyampaikannya begitu ya Pak, saya tidak ingin menjawab pertanyaan Bapak ini dengan objek langsung, tapi supaya Bapak memiliki kemerdekaan, saya ajarkan bagaimana memilih yang terbaik. Bagaimana berita-berita itu dapat diperoleh, ya, nah itu jadi mungkin itu menjadi bagian yang penting ya di dalam proses pendidikan demokrasi itu Mas Rinokso. Ya, jadi kalau tidak tahu ya kita itu menjadi apa ya, semacam ringing the bell bahwa kita memang harus cari tahu tentang hal itu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Gudang. Karena ini sekali lagi hal yang sangat penting, tetapi memang informasinya menurut saya ini ya tidak terbuka gitu. Misalnya daftar-daftar caleg, latar belakangnya segala macamnya. Kalau presiden, wakil presiden clear saya kira, karena setiap saat kita bisa melihat portofolionya dengan melihat TV segala macam. Tetapi untuk caleg ini memang sulit ya. Gimana dalam situasi seperti saat ini gitu ya. Nah, oke, itu menjadi pemikiran kita sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Iya, tadi ada lupa ya Pak Rinokso bertanya mengenai bagaimana orang melihat wajah dan nama nama sehingga mengesankan dia Muslim. Nah, dia seorang orang yang beriman gitu. Nggak bisa, karena apa? Karena kita tidak bisa menjustifikasi orang dari nama itu. Malah banyak jadi guyon kan, namanya Gofur tapi maling gitu. Namanya Muhammad tapi itu maksiat lah, itu kan jadi sebetulnya ngingetin kita hati-hati jangan terjebak itu. Makanya yang dilihat apa? Akhlaknya. Akhlak. Ya susah ya kalau nggak tahu beritanya ya Mas ya. Tapi sekarang kan kalau wakil bukan milih orang ya Pak, milih partai kan? Kalau caleg milih orang Pak? Iya masih tetap ya. Oh iya. Iya tetap. Iya. Nah itu dia yang ya, sulit. Kalau antara partai dengan orang, fokuslah pada orangnya, karena belum tentu di kendaraan yang baik orang itu baik. Iya. Itu ya, aja. Dan belum tentu di kendaraan yang buruk orang itu jangan dihasilkan buruk, bisa jadi dia orang baik kan? Iya. Baik. Silakan Mbak Yudi. Silakan. Terima kasih Ustadz Gudang, Ustadz Rinokso. Ya, untuk pemilihan legislatif itu kalau memang tidak kenal dengan orangnya bisa memilih partainya ya Ustadz. Jadi partai itu partai Islam yang kita akan pilih ya. Nah kalau orangnya tahu, meskipun mungkin dari partai yang bukan Islam, tetapi kalau orangnya kita tahu baik ya silakan saja. Tapi kalau tidak tahu kenal orangnya mungkin bisa memilih partainya. Ya. Bisa demikian ya. Mohon maaf, terima kasih. Jadi kalau misalnya betul-betul kita sudah mencari tahu nggak tahu, ada beberapa pilihan yang mungkin kita melihat dari partai-partai atau dari kelompoknya. Bisa saja Ibu Yudiwanti bertanya kepada Allah, gimana istiqoroh? Jadi kalau ada 3 alternatif gitu ya, Pak, gimana istiqoroh? Kalau bagus, ya pilih aja. Karena istiqoroh itu adalah bentuk konsultasi langsung kepada Allah untuk mendapatkan pilihan terbaik. Jadi kalau orang itu wasyawirhum fil amr, ya dia musyawarah dalam urusannya, dia tidak akan menyesal. Tapi kalau dia istiqoroh, dia tidak akan salah. Begitu. Makanya untuk memilih calon teman hidup pun, walaupun itu secara kasat mata lebih baik, tetap guru saya mengajarkan tetap istiqoroh, karena pengetahuan itu terbatas dengan Allah. Wallahu ya'lamu ya, Allah itu mengetahui, Allah ya'lamu itu biqalfihim. Jadi mengetahui apa yang terjadi dan apa yang terjadi. Ya, itu oleh karena itu kita tetap bermohon kepada Allah. Jadi kalau betul-betul kita nggak tahu ya bermohon kepada Allah, itu supaya dapat petunjuk yang baik. Itu ya Bu Dianti, ya silakan. Ya, baik, mudah-mudahan kita sehat semuanya, paling tidak ketika pemilu nanti kita menggunakan hak kita, hak terbaik, dan dari salah satu clue-nya
Bu Yudiwanti telah menyampaikannya, kalaupun orangnya kita tidak tahu, paling tidak partainya yang garis seirama dengan kita, kan gitu. Ya. Baik, saya persilakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan komentar atau bertanya, silakan. Biasanya Mas Gatot, Mas Arif Sabdo, Mas Bro, silakan Mas Bro. Mas Gatot kok sepi biasanya kalau musim pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalian saya baru gabung karena baru ikut acara di masjid. Saya mohon maaf off cam. Memang topik itu saya kira sangat relevan, hangat, aktual ya. Banyak yang berpesan agar tidak berpihak tapi ternyata berpihak. Kemudian supaya netral, tapi ternyata tidak netral. Jadi saya pikir contoh-contoh di negeri ini itu bahasa sekarangnya itu ngomong tok omdo. Omon-omon. Oh iya, omon-omon. Maksudnya ngomong tok tapi berpesan kepada orang lain. Ya, berpesan kepada orang lain tapi tidak untuk diri sendiri. Nah ini kan nggak boleh kan, nggak boleh. Jadi saya tuh sangat menyayangkan orang yang harusnya berpesan kebaikan supaya berbuat ABC demi kebaikan bangsa, hidup bersama, tapi nyatanya itu kan tidak melakukan itu. Nah, situasinya sudah makin tidak enak, sana sini penuh dengan caci maki begitu. Kalau masih bisa menahan ya kadang-kadang ya bagus juga. Tapi kalau nggak ditangkis kok ya gimana lah, bayangin aja main voli kok terus digebuk terus dicingkwai kan ya nggak bagus juga gitu. Nah ini tapi bagaimanapun juga konon kabarnya orang tuh harus bersabar. Batasnya di mana? Apakah memang diem aja tidak melawan itu disebut juga kesabaran yang baik implementasinya, atau mesti dilawan gitu aja? Sebab untuk pemilu tahun ini saya pikir kok harusnya pembina politik dalam negeri itu bersifat netral. Kalau netral itu ya maju enggak, mundur enggak, kiri kanan ya enggak semua, namanya juga netral, tinggi netral, kecuali kalau jalanannya turunan ya, naik apa tanjakan apa turunan itu saja. Jadi bagaimana sebaiknya kalau diantemin sama orang yang kita disuruh diam tapi dia itu ngoceh terus, menjelek-jelekkan agama, menjelek-jelekkan orang yang mempunyai keyakinan atas agamanya begitu. Nah mudah-mudahan ya tidak salah ditangkap sama Pak Kudang, Pak Rinekso dan Ibu Bapak semuanya. Kalau chemistry sama, saya kira fisik and matematik juga oke kan. Artinya MIPA-nya oke, bukan hanya chemistry, MIPA lah. Matur nuwun itu saja dan mohon maaf kalau sudah kepanjangan, cuma ini kan unek-unek yang ada momentumnya, ada eventnya. Ya tidaklah saya tanya sama Bapak Dekan, Pak Hutan. Jadi ya alhamdulillah. Tadi habis itu mau muni memang, tapi berhubung dari tanya sama Pak Rin ya. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Kudang, Pak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sebetulnya yang tidak boleh itu memaksa orang. Nah, tapi kalau saya disuruh netral, tidak berpolar, saya tidak bisa dan saya tidak akan terima itu. Kenapa? Karena Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan mana yang fujur, yang buruk, dan mana yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha, barang siapa mengambil yang baik dia beruntung, wa qad khaba man dasa. Bagaimana kita disuruh netral? Wong Allah kasih tahu ini yang hak, ini yang fujur, kita milih netral. Itu bukan saya tahu. Jadi begini maksud saya, dalam konteks kitanya ini loh, bukan konteks yang mungkin di luar sana ya. Konteks kita ini, saya kalau disuruh netral saya nggak bisa. Mohon maaf, waktu itu kan Pak Rektor mengatakan jangan polarisasi, nggak bisa. Saya harus polar, saya itu punya prinsip kok. Disuruh nggak boleh polar. Kita ini sebagai masyarakat akademik yang tidak buta pendidikan, tidak buta kepada pengamatan observasi, nggak boleh dalam penerapan diri kita nggak boleh. Nggak boleh itu memaksa orang lain, ngompor-ngompori orang lain. Tapi kalau ada orang bertanya pada tempat yang bagus,
waktu yang bagus, yang kita itu tidak dipandang sebagai kampanye, karena nggak boleh kan kalau kita apalagi ASN nih, ya jangan dilanggar lah itu gitu. Tapi penerapan diri kalau saya disuruh nggak bisa, saya mohon maaf, karena Allah yang menciptakan saya menyuruh saya tidak boleh netral. Orang netral itu kan sama dengan gini, dia melihat kebenaran, dia melihat kebatilan, dia tidak bisa bedain, dan akhirnya dia diam. Bahkan dalam hadis dikatakan as-syaitan sakro, setan yang bisu. Itu kan yang materi minggu kemarin ya mengenai ketulian itu. Jadi barang siapa tahu. Nah, jadi kalau di Masjid Pak Arif berbeda konteks personifikasinya ya, karena ini kondisi kalau kita sebagai tokoh masyarakat, pimpinan yang memang tidak boleh itu terlihat kepada orang yang di bawah. Wah, kita belum sudah menyatakan berpihak yang menyebabkan akhirnya ketidakadilan dari berbagai macam hal, itu jelas nggak boleh. Tapi kita sendiri sebagai makhluk Tuhan nggak mungkin disuruh netral melihat perbedaan antara yang fujulaha wa taqwaha, kan nggak boleh. Sampai adi tarik afaro aitan ladzi yukadzibu bidin unduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan betul bagaimana akibat orang yang berbuat zalim itu. Berarti kita disuruh tidak netral, harus berpihak kepada kebenaran. Istilahnya gini, saya kepada semua agama harus netral, nggak bisa, tapi nggak boleh menjelekkan agama lain. Itu yang nggak boleh. Tapi saya sebagai pribadi saya nggak netral. Allah bilang inna dina indallahi Islam. Semuanya agama yang diridhai Allah Islam. Bagaimana kita nggak berpolar? Harus berpolar dong dengan perintah itu. Gitu. Ya, tapi tidak boleh memaksakan kehendak, karena Allah sendiri pun la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah cukup jelas mana yang hak dan mana yang batil, kata Allah. Jadi yang tidak boleh itu memaksa memprovokasi orang, ya. Nah, tapi bahwa kita itu mempunyai prinsip kebenaran tidak boleh disamarkan menjadi tidak boleh berpolar. Kalau gitu nggak jelas dong jati diri kita itu siapa gitu. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Arif, jangan sampai kita mengajak orang tapi kita memberikan contoh yang tidak bagus, yang akhirnya menonjol adalah ketidakadilan dengan itu ketidakadilan dan bahkan banyak melanggar etika-etika yang ada di atas hukum-hukum positif, kan itu ya. Jadi setuju lah dengan Pak Arif itu, tapi maksudnya kita berbeda loh Pak Rin antara diri kita sendiri gitu ya. Baik, selanjutnya ada Pak Indro, monggo silakan Pak Indro. Matur suwun Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz terkait dengan takwa. Takwa ini bolehkah kita takwanya kepada guru kita Pak Ustadz? Misal karena kekurangan pengetahuan dan lain-lain, jadi kita ngikutin aja apa kata guru kita Pak Ustadz. Ini kan terkait lagi dengan pemilu. Nah, pemilu ini kan banyak para konsestannya banyak mendekatin pondok-pondok pesantren gitu, atau namanya kiai-kiai supaya menyentuh takwanya, sabdanya kiai untuk para santri gitu Pak Ustadz. Nah, itu yang pertama. Ini itu boleh nggak kita mengikuti takwanya, bertakwa kepada guru kita. Yang kedua, nah ini ada beberapa kiai di sini Pak Ustadz itu memandang antara politik dan agama itu nggak campur gitu. Artinya ya mereka berkomitmen dengan pemilu, bahkan mau tanda tangan, ya ini kan hanya duniawi. Alasannya begitu Pak Ustadz. Jadi jangan dicampur antara agama dengan politik gitu. Sehingga mereka ya mau aja komitmen suara. Iya. Saya nggak terlalu paham gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa jelasin apakah mereka itu salah atau gimana saja. Sebab saya lihat semua diteken aja. Saya waktu itu melihat dia tanda tangan dengan salah satu paslon DPRD ya, bukan itu ya kan ini dengan paslon teken juga. Saya bilang Pak Ustadz kenapa begini? Ini cari ya untuk pesantren kita loh, pembangunan pesantren kan gitu. Ya, kita doain semua bisa menang gitu. Ya bilang begitu. Nah, yang ketiga ini kan terkait dengan para guru besar pada turun gunung ini, kok saya menyikapinya kok guru besar yang turun, mahasiswa biasanya kan mahasiswa turun dulu nih. Kenapa kok guru besarnya yang turun, mahasiswanya juga nggak turun? Gitu. Ya, ini ya sekedar intermezzo politik aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Imam Syafi'i yang hafal Quran umur 7 tahun, dia yang paling banyak diikuti salah satu imam dalam perkara-perkara muamalah ya.
mengatakan, kalau kamu betul-betul melihat ijtihadku ini tentang agama itu salah, maka jangan ikuti aku. Nah, itu Imam Syafi'i itu yang ngomong. Juga Abu Bakar, orang kedua setelah Nabi Muhammad, kalau aku salah dalam ijtihadku, kamu jangan ikuti. Tapi kamu jangan sekali-kali pernah mencurigai yang satu ini. Dia menunjuk makamnya Nabi Muhammad. Yang satu ini kamu jangan pernah ragu. Karena dia itu setelah dijaga oleh Allah, innaka ada ya khuluqil adzim. Dia itu adalah manusia yang terjaga, yang akhlaknya agung. Nah, kalau Imam Syafi'i, gurunya guru-guru kita aja mengatakan kalau dia salah jangan diikuti. Artinya gini, Mas Bondet. Kalau kita berguru itu tetap tidak boleh taklid buta. Maka guru yang baik selalu, yang saya diajarin istiqoroh, ternyata guru saya itu memperhatikan, Pak Udah gini, situasinya kayak begini. Nanti kalau masih seperti itu masih ragu-ragu beristiqoroh. Tapi kalau dari situ sudah sangat jelas membedakan antara hak dan batil, yang nggak boleh campur itu wala talbisaqo bil batil. Yang nggak boleh dicampur itu adalah hak dan batil. Wala taktumul haqqo bil batil, wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan hak dan batil, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu ketahui. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau setiap perbuatan, apa politik, mau main apa itu apapun, nggak bisa lepas dari agama. Malah kalau dia berpolitik nggak pakai agama, kalau dia mati bisa mati dia seperti orang mati yang murtad. Karena apa? Melepaskan agama dari urusan. Mana ada suatu perbuatan tidak dinilai ibadah. Kita kan waladina hum anil lagwi muridun. Jangan berbuat sesuatu yang sia-sia. Jadi salah kalau mengatakan politik dengan itu aliran sekularisme, Mas Bondet. Itulah sekularisme. Kehidupan ini semua diatur agama, harus mengikuti aturan agama. Nggak bisa enggak. Kalau orang lain mempunyai agama lain, silakan, kita nggak boleh gitu. Tapi kita sebagai orang yang punya pegangan, wa'tasimu bihablillah jami'an atau tafarraqu. Nggak bisa dipisahkan. Saya dagang aja lah. Kita rapat aja, nggak usah pakai bawa agama. Ini nggak bisa lah. Kalau mati dalam keadaan begitu, dia bisa mati murtad loh. Kalau dia keluar dari agama, ada sesuatu nggak dihukumi dengan agama. Ya. Jadi kita harus melakukan itu. Wa man lam yakum bima anzalallah. Barang siapa tidak menggunakan hukum apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, ulaika humul kafirun. Mau dia muslim, mau dia non muslim, dia itu orang kafir sifatnya. Karena apa? Memisah-misahkan tadi, makanya sekular. Jadi yang nggak boleh dicampurkan itu adalah hak dan batil. Bukan masalah agama dengan politik. Salah kita, karena Qur'annya begitu. Wala tabisul haqqo bil batil. Wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Dan tidak boleh kamu menyembunyikan kebenaran. Tadi itu, apa ditandatangani. Akhirnya orang, loh ini ulama kok nggak menunjukkan mana yang benar buat kita. Nggak boleh seperti itu. Jadi, pertama, kita kepada guru boleh, seperti dulunya, sampean nggak pernah tahu dokter, ada di tempat lain, sakit ke dokter. Kenal kagak, baru tahu itu. Dia diagnosa, dia bilang, Anda penyakitnya ini, maka saya kasih obat ini. Kita tetap ngikutin kan, walaupun kita nggak kenal. Padahal itu bukan guru, hanya dokter. Kenapa dasar kita percaya? Karena dokter itu kita ada belief bahwa dokter itu educated, formally educated, jadi mereka punya ilmu. Tapi yang sering kita lupa, bagaimana dengan orang yang membuat dokter? Kalau kita sama dokter yang percaya, bagaimana dengan zat yang membuat si dokter itu bisa belajar? Nah, itu harusnya. Jadi kalau kita sama dokter aja boleh percaya, sama guru yang kita sudah memperhatikan betul, ya, aman ta'khudul dinakum. Pelajari betul dari siapa kamu belajar ilmu agama. Jadi jangan semua orang memakai baju yang sorban, ininya panjang, siwaknya seperti radio apa itu 2 meteran, terus dianggap itu lama. Belum tentu, Mas. Harus dilihat akhlaknya, makanya dulu. Jadi kalau sama guru itu harusnya bukan melihat atribut pakaiannya. Anda tahu hidup sehari-harinya. Anda tahu perkataan sehari-harinya. Bagaimana perbuatannya. Kadang-kadang kalau dia disuruh khutbah, itu semua nggak keluar. Dia keluar ketika dia beramal yang nyata itu. Dan nggak pakai dipikir. Apa? Karena memang akhlaknya udah akhlak Quran. Nah, jadi nggak boleh. Orang pernah belajar kagak, tapi orang itu nyebut wali. Terus Anda ngeklaim guru. Ini belajar aja nggak pernah. Nah, ini ada satu pelajaran yang penting ya. Makanya saya tadi tidak boleh taklid buta. Waktu itu Nabi Khidir itu kan dipercaya akan masih hidup dan bisa muncul di mana-mana, bahkan di kota mana itu yang dia di Jumat itu ada di satu masjid dan keluar, ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Habib Soleh Tamir itu juga ketemu sama Nabi Khidir terus-terusan. Nah, dia kebetulan ada seorang ulama, ada muridnya lagi pijetin gurunya dipijetin. Habis itu di tengah-tengah majelis itu si Nabi Khidir datang, semuanya pada salaman. Nah, muridnya dia ini, gurunya bingung kok dia nggak rebutan untuk salaman ke Khidir. Nabi Khidir tanya, kamu kok nggak anu di sana? Itu apa sih murid jawab? Saya melihat antum guru saya. Antum lebih berhak saya serve daripada dia. Jadi insya Allah saya dengan berkhidmat kepada antum sebagai guru saya, mudah-mudahan saya mendapatkan kebersihan Nabi Khidir. Walaupun akhirnya guru mengatakan, setiap orang yang mengirim Al-Fatihah ke saya sebagai rasa bentuk terima kasih mereka kepada saya nggak ridho kalau dia mengirim Al-Fatihah sama murid saya ini.
Jadi apa artinya? Ternyata dengan kehebatan Nabi Khidir, dia tetap respect kepada guru yang dia sudah bertahun-tahun meneguh ilmu dari dia, melihat tindak tanduknya, tahu kondisinya. Nah sekarang ini kadang-kadang kita bingung, loh Pak, yang kita tidak senang ini kok malah didukung wali ya? Ya biar aja wali dukung, kita kan punya prinsip. Nah itu, jadi Mas Bondet tetap harus memilah, nggak boleh taklid buta. Itu guru saya mengajarkan, seorang guru itu sampai dijabarkan dibandingkan Abu Bakar, Imam Syafi'i, itu kita itu nggak ada sebanding dengan debu dari kuda yang mereka tunggangi untuk perang. Jadi bandingkannya bukan dengan Abu Bakar dengan Imam Syafi'i, dia itu masih lebih kecil dari debu percikan kudanya perang yang ditunggangi mereka. Jadi dengan debunya. Artinya apa? Bahwa kalau mereka mengatakan kalau aku salah, kamu jangan ikuti dalam ijtihad ini, tapi kamu jangan sekali-kali melakukan satu ini. Dia menunjuk makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu petunjuknya Mas Bondet. Kalau Mas Bondet itu belajar dengan penuh, bukan hanya dengar ceramah, tapi akhlak sehari-harinya sudah kita lihat, ya, dan tahu betul seperti itu, maka guru itu sudah seperti bapak akhirat kita. Kalau bapak kita itu adalah bapak nasab, kalau guru itu bapak akhirat kita. Jadi kita sudah yakin, ainul yakin. Nah, jadi ya seperti itu ya, kalau dokter aja boleh dipercaya, apa kita tahu guru itu berguru, nasabnya jelas sampai sanad ilmunya sampai Rasulullah, mengapa kita tidak bisa percaya itu, padahal dokter aja kita bisa percaya. Begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa kita harus tetap menerapkan prinsip guru. Jadi melihat, mempelajari, mengamati dengan seksama, tidak mudah saja mengikuti hal-hal yang tidak benar. Andai kata guru ini kamu nyemplung sumur, apa ya kamu akan nyemplung sumur, kata Rasulullah begitu. Nggak boleh begitu. Tetap harus menggunakan kaidah yang benar. Makanya manusia itu jangan dikasih ikan, tapi kasih ilmu untuk mencari ikan yang baik. Kalau dikasih ikan itu ada racun, kamu nggak tahu. Tapi kalau dikasih ilmunya, kamu bukan hanya pandai mencari ikan, tapi bisa mensortir mana ikan yang berbahaya, mana ikan yang tidak. Itu ya, Mas Indro ya. Jadi memang kita sekali lagi memang punya guru penting, ilmu penting, tapi tetap harus melakukan observasi. Itu ya, Sami. Oke. Baik. Saya ada satu pertanyaan begini, Pak Ustadz. Ya, Saya pernah mendengarkan ceramah dari Gus Baha ini. Ya, beliau bilang begini, dalam zaman sekarang ini kebenaran itu harus dibeli. Contohnya begini, beliau menyampaikan, kalau kita orang kaya, lalu kemudian tidak aware terhadap dunia politik, maka Senayan itu dipenuhi oleh orang-orang yang dia mungkin secara akhlak tidak baik, tetapi kaya, sehingga beli suara dia. Nah kalau kita yang akhlaknya baik dan kaya, tidak ikut membeli suara, itu termasuk kategori zalim. Gimana ini kira-kira, Pak Ustadz? Ya, jadi sebetulnya ya kekayaan itu kan banyak ya. Ada kekayaan hati, ada kekayaan spiritual, ada kekayaan macam-macam lah. Termasuk kekayaan dalam segi harta tadi ya. Jadi semua kan harus kembalikan kepada yang memberikan harta. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyamati. Jadi segala bentuk kekuatan aset baik berupa harta, ilmu, hati yang lapang, yang dia pergunakan untuk membela Allah SWT, itulah disebut dengan ibadah jihad. Karena dia rela berkorban untuk sesuatu hal untuk mencapai yang lebih tinggi. Bahkan Allah mengkritik. Ya, ulaika alladziina ishtarawul dhalalata bil huda. Mereka itu apa? Mereka membeli kebatilan dengan petunjuk. Jadi petunjuk dipakai untuk membeli kebatilan. Kalau kita tadi kan untuk membeli kebenaran. Benar. Justru kita itu uang dan sebagainya itu kalau untuk ilmu, untuk kebenaran, untuk nolong orang pergi haji, jangan malah nyorotin orang pergi haji, suruh belajar koper, suruh pakai seragam, hal-hal yang nggak perlu. Jadi nambah-nambahin beban kan? Itu sebetulnya juga nggak boleh kan? Orang menunaikan haji itu wajib loh, rukun. Kenapa masih ditambah-tambahin beban? Belum tentu semua orang itu ikhlas digituin. Nah, jadi yang paling bagus gimana? Yang paling bagus adalah membeli semua itu. Gimana belinya? Saya beli dia kopernya. Saya buat dia itu tidak usah dibebanin karena dia apa melakukan kebenaran. Saya jadi memberikan kebenaran dengan uang saya. Saya kan guru saya mengajarkan, Pak Kudam, jangan mengajar agama untuk cari duit, tapi mencari duit untuk membantu agama. Nah, itu yang betul. Jadi menjual, membeli kebenaran untuk mendukung kebenaran dengan harta kita, kekayaan kita, kemampuan kita dalam bersiasat. Bahwa tadi anjuran kok Islam tidak usah dicampur aduk dengan politik. Siapa bilang? Islam itu juga punya politik, itu kan artinya siasat. Siasat itu ada fikihnya, fikih siasat, berpolitik. Tapi berpolitik yang bagaimana yang diridhoi Allah, gitu loh. Jadi bukan nggak boleh dicampur adukkan, justru politik itu harus diasuh oleh kekayaan spiritual yang baik. Jangan sampai politik itu diasuh oleh angkara murka, kemurkaan, keserakahan,
diasuh oleh pencinta-pencinta dunia, itu yang nggak boleh. Nah, orang-orang pembela kebenaran ini rela untuk membeli kebenaran itu, ya, dengan hartanya, dengan nyawanya, ya, itu kan Allah sudah telah membeli harta dan nyawa orang mukmin itu dengan surga. Jadi kita boleh seperti itu, Pak. Memang betul Gus Baha itu. Jadi kita harus membeli kebenaran, jangan malah kebalik tadi. Mereka itu membeli kebatilan dengan Buddha, ya. Ada bagi maghfirah dan mereka memberi adab, padahal Allah menyediakan ampun. Dia pakai ampunan itu dipakai untuk membeli murkanya Allah, kan ngaco tuh orang begitu. Nah, jadi yang betul adalah kita membeli kebenaran. Nah, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang ingin didiskusikan, ini topiknya saya kira sangat hangat gitu ya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki dunia itu, sehingga penting juga untuk membekali diri kita. Jadi Pak Ustadz paling tidak mengingatkan kita, meluruskan niat kembali, lalu kemudian mencari tahu siapa calon yang akan kita pilih nantinya, gitu ya. Saya kira ini niat lillahi ta'ala untuk mencari itu, saya kira menjadi bekal yang fundamental. Saya silakan Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah memasuki pasal 21 ayat 10 ini. Itu Pak Heru sudah tahu itu mungkin ada hal Nah, monggo silakan. Pak Heru, monggo Pak Heru. Mana Pak Heru? Ya ada sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dulu Ustaz tentang menyampaikan tentang posisi ASN, mungkin tadi saya juga sepakat dengan Ustaz. Jadi kita sampaikan yang betul gitu kan, walaupun tidak menyebut eksplisit nama orang-orang tertentu gitu kan. Iya betul. Ya, pernah saya juga diundang di salah satu khotib Jumat di masjid di Salemba. Jadi saya sampaikan tentang orang-orang bertakwa, terus indahnya kalau kita dipimpin oleh orang-orang bertakwa. Jadi sengaja diarahkan ke sana, tidak menyebut orang. Iya, ya itulah tadi, kita jangan memberikan ikan. Saya sudah setuju bahwa kita nggak mungkin netral gitu, walaupun peraturan ASN netral, cuman kita sampaikan bahwa kita menyampaikan dengan cara yang tidak melanggar aturan tertulis dari negara, tapi kita juga tetap menyampaikan sesuai dengan yang diamankan oleh agama kita. Mudah-mudahan tidak salah ya Ustaz ya. Iya betul Pak, saya setuju, karena memang agama itu juga rasional. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali itu selalu yang ada dalam kesanggupannya. Kenapa? Supaya kita itu ikhlas. Padahal Allah dengan kuasaannya harusnya bisa maksa, tapi Allah tidak. Kenapa? Rasional, tahu yang menciptakan manusia itu punya kelemahan di titik itu. Jadi kalau dia dipaksa, otomatis dia nggak akan ikhlas. Padahal Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan orang untuk beramal kecuali dengan taatan murni untuk agama yang hanif. Nah, kalau nanti kita melanggar, ada resiko kita malah kontraproduktif, akhirnya kita nggak bisa berdakwah, ya kita rugi dong. Kita masuk dalam jebakan-jebakan yang nggak perlu. Nah, itu yang jangan. Jadi tetap Islam mengajarkan suatu kebenaran. Ya, al-haqqu bil nizam, kebenaran nggak pakai sistem, tidak pakai etika, tidak pakai berpikir bagaimana platform hukum yang berlaku di diri kita. Yadribu bil batili bin nizam, nanti akan dikalahkan oleh kebatilan yang pakai sistem. Nah, akhirnya banyaklah orang-orang itu, ilmuwan, ulama dijebak, tapi bukan karena agama. Jadi seolah-olah kita itu dihukum bukan karena agama, tapi apa? Membuat kekacauan. Itu Pak Heru, setuju saya. Ya, itu yang benar begitu. Jadi gini ya, saya ingin memberikan pointer saja, karena kalau ini nggak dilarang. Kalau ada yang minta suatu pendapat yang tadi seperti yang Pak Heru tanya, jangan pada ruang-ruang yang memang kita nggak boleh kampanye. Gitu loh. Tanyalah secara spesifik, karena memang kita nggak boleh kampanye. Gitu. Mana ada larangan seorang suami ngasih tahu istri sama anak? Nggak bisa. Itu termasuk haknya warga, gitu. Jadi kita ya, kalau kita tanya pada konteks yang tepat, pada lingkungan tepat, ya pasti Pak Heru akan mau. Tapi kalau disuruh khotbah itu kan orang di situ sangat heterogen sekali ya. Kalau Pak Heru ngomong begitu, bisa keliru di situ lah. Itu yang menyebabkan kita masuk dalam jebakan Batman itu. Akhirnya mengeliru. Jadi saya setuju tuh Pak Heru, terima kasih ini sharingnya ya. Memang kita harus selalu cerdas, menulis dalam media pun cerdas. Jadi gini loh, ya apa orang itu paham apa yang kita tuliskan, tapi kita juga nggak melanggar etika, sehingga kita bisa sehat menyampaikannya, gitu yang penting. Jadi sehat itu penting, toyiban itu tadi ya. Kalau halal udah halal, tapi toyib nggak itu untuk masyarakat. Kalau nggak toyib jangan, karena kita memberikan makanan yang tidak sehat dan tidak menyehatkan. Gitu. Terima kasih Pak Heru. Ya Pak Rid. Iya. Pak Heru masih ada lagi? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada lagi silakan satu lagi sebelum kita akhiri. Nampaknya semua ada. Itu Pak Yandra atau Pak Marimin tuh mungkin ada pertanyaan. Pak Yandra, Prof Yandra, Prof Marimin.
Monggo Pak Hendra. Ini juga. Oh, ya. Ini biasanya ini kan Pak Hendra. Biasanya apa? Lagi apa? Istikharah mungkin ini. Ya Bu Kalisa, nggak ada pertanyaan Bu Kalisa? Ayo Bu Kalisa. Waalaikumsalam, silakan Bu Kalisa. Sebenarnya ini mohon izin Prof, agak-agak mungkin tidak terlalu terkait ya, tapi karena sedang di dunia politis nih, ingin bertanya nih Prof. Misalnya kita menyaksikan suatu kezoliman gitu ya, di suatu lingkungan. Sedangkan kan sebetulnya ada suatu hadis ya, bahwa kita tidak boleh menyebarkan aib begitu ya Prof ya. Nah, hanya kezoliman ini kalau tidak disampaikan kan juga khawatir, apalagi sedang politis seperti ini ya, khawatir nih nanti bisa menjadi persepsi yang salah gitu. Misalnya nih orang sedang melakukan satu kezoliman tapi dia menutupi dengan begini begitu secara politis gitu. Kita harus menyampaikan yang kebenarannya, tapi dengan resiko kita kan sebetulnya membuka aib seseorang tersebut gitu ya. Atau kita tetap diam gitu Prof. Jadi ini mohon pencerahannya ini Prof ya. Terima kasih Prof. Ya, jadi begini, kan tadi dikatakan ya, tubalikul haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Walau tabisul haqqa bil batil wa taqmul haqq wa antum, jangan campurkan yang batil dan jangan kamu menyembunyikan apa-apa yang kamu tahu ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama ya, kalau kita memang bisa dan mempunyai kedekatan yang memungkinkan kita berbicara langsung, sampaikan aja secara langsung kepada itu Pak, sesuai dengan baik-baik ya, dari sampaikan. Dan tentu kalau kita ingin menyampaikan kepada orang lain, setelah kita tadi mempunyai konfirmasi bahwa ya mungkin saya mungkin salah ditangkap, maksud saya begini kepada yang orang yang kita anggap betulin itu, mungkin itu harus kita segera melakukan suatu pemulihan ya, bahwa itu tidak yang seperti kita pikirkan. Tapi kalau memang nyata ya bukan Lisa boleh menyampaikan itu, tapi ibu harus punya sistem. Nah, apa? Karena menyampaikan secara polos itu, biarpun makanan sehat produksi dari McDonald, tapi kalau dia ditaruh di kertas yang kotor atau di kertas yang rawan akan penyakit, orang bilang, wah ini donat apa ini, saya nggak bisa, kelihatannya tempatnya udah nggak bersih nih. Nah, jadi isinya bagus, tapi karena ditempatkan pada ruang dan platform yang tidak sehat, bisa terjadi kita itu dipandang yang tidak sehat. Jadi tetap harus bersiasat. Itulah politik. Politik bukan hanya di politik, Bu. Siasat kita menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi jangan sampai itu menjadikan sesuatu yang melemahkan syiar. Ya, kalau Kalisa yang benar akhirnya dibungkam dan dikasih punishment yang membuat ibu tidak bisa bersinar lagi, kita kehilangan orang penting kan, gitu. Ya, jadi memang harus ada, dan saya diajari betul itu dengan guru saya, nggak boleh sembarangan, jangan sok-sok menjadi pahlawan dengan cara yang tidak pakai sistem. Karena apa? Kita memang harus bersiasat, tetap harus punya siasat untuk kebaikan itu boleh. Nah, jadi kalau ibu mengatakan sampaikan aja, kan tadi ada tingkatan ya. Kalau kita mampu berbuat, kalau kita nggak mampu berbuat tapi mampu berkata. Kalau kita nggak berkata, paling tidak hati kita harus membenci hal yang buruk itu. Ya, paling tidak itu. Tapi kalau sudah sama sekali berkata tidak, berbuat tidak, hatinya nggak peduli, pura-pura netral dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu sudah dosa maksudnya itu. Jadi hatinya nggak membenci, padahal dia nggak mempengaruhi siapa-siapa, hanya bisa menaklukkan hatinya untuk membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, jangan sampai itu juga nihil. Nah, itu yang kita lakukan. Andai kata bisa berkata pun, ukur berkata pada media mana. Harus hati-hati ya. Ada orang nih biasa ngasihin sesuatu yang baik, ngasihkan ke komunitas teman-teman dekat. Satu lagi masukkan komunitas misalnya Dewan Senat Akademik IPB atau akademik yang lain, yang Anda sendiri tahu ada banyak keragaman, Anda ikut-ikut nyemplung. Bisa jadi Anda yang kelindes di situ. Jadi harus punya strategi di media mana, di komunitas mana saya itu tepat menyampaikan hal seperti ini. Itu penting. Jadi perhatikanlah siapa yang akan menerima pesanmu itu, dengan kondisi background pendidikan, background keragaman, ya, kultur dan budaya, sehingga kamu itu bisa mendeliver produk yang bagus di tempat yang bagus pada konteks yang bagus. Karena Allah itu Allahu Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah, sampai menyampaikan kebenaran pun harus dengan cara yang indah gitu. Bukan bisa. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau itu dipandang menimbulkan lebih banyak mafsadah atau keburukannya, lebih baik kita memiliki yang buruk. Kan ada itu ayat ya, dunia. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr ya, dan judi. Khamr ya, dan minuman keras, ya, dan minuman keras itu. Katakan bahwa itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Ya. Jadi
Artinya apa? Kita boleh memilih mana yang paling minim keburukan, mana yang lebih banyak kebaikannya boleh. Jadi tidak harus semua secara polos disampaikan. Tapi ibu paling tidak hatinya membenci dan bercita-cita bisa menyampaikan. Kalau nggak bisa menyampaikan ke orang, minimal sampaikan kepada suami, anak, ya orang-orang yang memang satu sepaham. Tadi Pak Nexo bilang ya, Mas Sindro juga bilang, sehingga tidak menimbulkan efek-efek yang kontra positif dan kontraproduktif. Itu ya bukan bisa. Ya baik Prof, terima kasih. Harus pakai siasat Bu, Kalisa, tidak boleh polos. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun Pak Yandra. Ya, karena tadi silakan. Pertanyaan apa? Wah, tapi biasanya jawabannya yang berat. Kenapa? Kalau pertanyaan sederhana, biasanya jawabannya berat, Mas. Oh, iya. Silakan, Prof. Salah satu hal yang langka di dunia ini kan sebenarnya yang mahal itu kan kejujuran, Pak. Iya, betul. Kenapa orang susah ini, Pak, berbuat jujur? Kenapa ini? Pada setan atau gimana nih, Pak? Iya kan. Sederhana aja. Oh iya. Ya, faktor yang menyebabkan dia sulit untuk berbuat jujur atau sulit untuk taat dengan perintah Allah adalah satu, min qilatil ilm, yaitu sedikitnya ilmu. Karena ilmunya sedikit, dia tidak mempunyai nutrisi untuk bagaimana mempertimbangkan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Kedua, andai kata punya ilmu, min qilatil iman, sedikitnya iman. Jadi dia tahu, oh ini jelek, ini buruk. Tapi karena imannya kecil, dia bisa saja tidak bersekongkol dengan apa yang dia paham. Jadi kalau dalam istilah hidayah, orang ini sudah dapat hidayah, bahwa dia tahu mana yang hak dan batil. Tadi dia belum dapat taufik. Kenapa? Dia tidak bisa melaksanakan yang benar dan tidak bisa menghindarkan diri dari yang salah. Sehingga mengkilati imannya masih rendah. Jadi dia tidak ada rasa takut kepada Allah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Tapi kalau dia imannya kuat, ilmunya juga cukup kuat, dan kalau tidak ngerti dia bisa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikir, orang-orang yang ahli dzikir, orang ilmu itu, jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi dia pasti ada usaha bertanya, ya bermusyawarah, memohon kepada Allah petunjuk, ya. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin, ya Allah, bimbing kami, ya, beri petunjuk kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang mendapatkan muhtadin, orang mendapatkan petunjuk. Nah, itu berarti dia ada upaya seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau tadi semua minim, orang yang ilmunya meluber pun selama tinggal di dunia, Pak Yandra, kan kita tidak vakum dari waswisufi suturinas. Tiap hari itu ada 70.000 bisikan yang datang kepada kita. Terbagi menjadi 3 ya. Salah satunya nafsu kita ini, yaitu nafsu yang buruk-buruk, 4 dari. Kedua dari bisikan setan, ketiga dari para malaikat, keempat dari Allah langsung. Nah, masalahnya dari 4 yang turun dari 70.000 itu porsinya besar yang mana? Kalau dia lemah iman, lemah ilmu, lemah teman-teman yang soleh, maka bisikan-bisikan yang buruk tadi akan lebih dominan kepada dirinya. Tapi kalau dia orang-orang ahli zikir, ahli ilm, ahli iman, ya insya Allah dia terjaga dari bisikan yang buruk dan akan dominan. Walaupun ada bisikan jelek itu, dia bisa kalahkan karena bisikan malaikat dan bisikan Allah langsung itu mendominasi apa yang dia terima di dalam kalbu dia, ya, baca indera kita. Jadi itulah mengapa orang sulit, karena memang dunia ini tidak vakum daripada gangguan setan. Apalagi kan tiap manusia punya yang namanya jin karinin. Jin karinin ini diciptakan untuk mengikuti siapa saja yang diciptakan oleh Indonesia, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apakah engkau tidak ada karinin? Aku punya karinin juga, tapi dengan izin Allah karininku udah masuk Islam. Hanya nama Nabi Muhammad yang disebut, jinnya itu masuk Islam, yang lainnya belum. Nah, jadi kalau Pak Yandra saya ini sulit kadang-kadang menegakkan kebenaran, wajar, karena memang itu orang yang sudah menghadap multazam aja dan janji labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik, ya Allah aku memenuhi undanganmu, aku tidak menyekutukan kamu, aku siap datang panggilan. Udah sampai depan multazam, itu tempat yang paling berkah aja, masih nyuri, masih mendorong saudaranya yang dia mengejar atlet sampai berdarah. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, setan ini walaupun sudah kurus, kita memenuhi Allah di tanah suci itu, karena yang suci dari godaan-godaan keburukan itu, mereka masih mata lagi disapa tahu. Di tengah-tengah dia lengah, aku bisa buat dia kaku, walaupun aku udah lemes. Saya baca bukunya itu. Jadi mengapa lemah? Karena setan itu setan terus, Pak. Nggak ada istirahatnya mengingat kita. Jangan kita ada istirahat mengingat Allah. Itu. Makanya para ulama-ulama itu mempunyai ilmu-ilmu yang kadang-kadang nggak dipelajari orang umum. Seperti apa? Ilmu zikir, ya, ilmu thariqah. Kenapa? Untuk membuat hatinya ini nafas aja, dia itu berzikir. Allah, 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 Allah. Sampai dia nyetir, main gitar apa itu, hatinya berzikir. Kenapa? Dia tidak memberikan ruang sedikit pun untuk hatinya ini
lalai daripada mengingat Allah, gitu loh. Oleh karena itu, mengapa sulit? Karena memang sulit untuk bisa berzikir yang kontinu, Pak Hendra. Ya karena gangguan dunia ini luar biasa, Pak, hiruk pikuknya. Oleh karena itu disuruh gotong royong kan Pak Hendra. Kalau sendirian lelah kita, tapi kalau gotong royong, ada Pak Heru, ada Pak Yandra, Pak Rinekso, yang mengingatkan kita, ya baik secara lesan maupun dari contoh keteladanannya, kita itu kayak diberikan ilham, Pak. Itu Allah kasih contoh yang hak tuh, ketakwaan orang-orang baik itu. Nah, kamu apa nggak belajar dari mereka? Nah, ini yang kita senangi. Itulah mengapa kita harus gotong royong dalam ketakwaan dan jangan gotong royong dalam keburukan. Itu ya Pak Yandra ya. Terima kasih Pak Kuda. Sama-sama. Bagus pertanyaannya. Silakan Pak Alfitra. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kenal Pak Alfitra, baru pertama kali nih. Iya, saya juga, tapi saya udah kenal dengan Profesor karena ngisi khutbah di tempat saya di Masjid Darul Mutakin. Oh, Darul Mutakin, ya. Ya, silakan Mas. Ada sedikit pertanyaan nih, Prof. Ini saya tertarik dengan quote dari Imam Syafi'i yang bilang, tinggalkan pendapatku jika menyelisihi hadis, gitu kan. Jadi ini hubungannya mungkin dengan topik hari ini nih, seperti kita memilih ilmu. Imam Syafi'i kan gudangnya ilmu, jadi dia sendiri bilang begitu ya. Nah sekarang ini topiknya juga tentang pemilu, memilih juga ya, memilih pemimpinan. Mungkin kita dalam memilih ini informasinya nggak begitu akurat atau susah akurat gitu ya. Nah sekarang saya lebih ke ini ya, sedikit bergeser dalam memilih ilmu atau agama ya, manhaj cara kita beragama. Kalau Imam Syafi'i Imam Syafi'i aja bilang begitu. Sekarang kita mendapatkan ilmu agama kan dari ustadz-ustadz, mungkin dari buku gitu ya. Nah sih kan banyak beda ya zaman sekarang ini. Katanya cara beragama itu berbeda. Ada yang bilang ini apa kurang bagus, doif, ini enggak gitu ya. Ikuti ini ya. Nah, bagaimana kita memilih cara beragama dengan beragamnya ustadz di zaman sekarang ini, Profesor? Baik, jadi keragaman dalam agama itu ada keragaman dan itu boleh dipilih salah satu dan itu tidak berdosa. Apa? Kalau dia mau memilih tentang ilmu fikih, muamalah dan sebagainya, itu ada keragaman. Gimana keragamannya? Anda mau mengikuti ijtihad Imam Syafi'i, boleh juga mengikuti Imam Hambali, bila mengikuti Imam Hanafi, Imam Maliki boleh. Ya. Dan mereka itu memang punya perbedaan. Contoh ya, kalau Imam Syafi'i bagian dari tubuh anjing yang menyebabkan kita itu batal dari wudu adalah seluruh bagian tubuhnya, tidak hanya moncongnya. Ya, tapi kulitnya, bulunya kalau kita nyentuh itu batal wudu. Tapi kalau mengikuti salah satu Imam Hanafi atau Maliki, dia hanya hidungnya. Jadi kalau yang satu tersentuh dengan bulunya, dia tidak wudu, jangan kita langsung salahkan. Nah, ini pentingnya ilmu tadi. Kenapa? Supaya tidak mudah menyalahkan orang. Nah, ketika saya pengalaman pertama kali ingin punya guru, saya tadinya tukang jemput ustadz gitu ya, tukang jemput untuk pengajian di kompleks saya itu. Suatu saat saya itu makin dekat dan sekarang saya ingin jemput, banyaklah interaksi yang terjadi dan saya melihat ini kayaknya saya perlu juga ingin menimba ilmu. Akhirnya saya minta izin, Ustadz, saya ingin niat menjadi murid Ustadz, mudah-mudahan bisa diterima dalam masalah agama. Saya bilang, apa yang dia bilang? Dia bilang gini ke saya, kamu ini katanya mau nuntut ilmu, hati-hati ya katanya. Orang masih tingkat SD nggak bisa ingin jadi langsung jadi mahasiswa. Orang SD tahunya pengen SMA. Dia harus bertahap. Ya gitu, dia langsung terima. Terus ditanya, kamu ngerti apa itu madzhab? Itu, Ustaz. Saya memang belum ngerti waktu itu Pak ya. Tadi jelaskan madzhab itu adalah pilihan-pilihan di dalam yang disebut furu'uddin, cabang agama. Yaitu apa? Tentang ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid cuma satu. Gitu. Tapi kalau fikih itu ada furu'uddin. Kalau kita bicara tentang kepada usuluddin, pokok agama cuma satu. Nah, jadi dia bilang kamu Imam Syafi'i, Hambali atau apa? Dia bilang karena apa? Saya ini Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu berguru, yakinkan mazhabnya sama. Nah itu pertama kalau bisa, gitu ya. Karena guru yang baik itu akan selalu menjelaskan. Semua kalau baca biodatanya Imam Syafi'i, saya itikadnya adalah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi supaya muridnya tahu kalau nanti begini, oh iya pantas dia Imam Syafi'i. Contoh lagi, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilu bin nisa'i fil mahid. Kamu bertanya tentang haid. Ya. Haid itu sungguh sesuatu yang harus kamu hindari. Makanya fa'idah atau harna, ya apabila istrimu itu telah mensucikan diri dari berbagai macam
kekotoran tadi berupa haid, maka kamu boleh mencampurinya. Tapi makna tafsir dari ayat ini di Al-Baqarah ini itu terpengaruh madzhab, Pak. Kalau madzhab Imam Syafi'i yang disebut tatoharna, disebut suci, adalah sudah berhenti dan sudah mandi besar. Tapi kalau imam yang lain, saya lupa yang mana, itu cukup sudah berhenti, nggak perlu ada air. Nah sekarang, kalau misalnya tidak ada mazhab seperti ini, orang-orang yang tinggal di daerah Afrika yang sulit air, bagaimana mereka itu harus menahan kebutuhan suami, menahan istri untuk bisa mulai ngaji lagi Quran, membaca mushaf, gara-gara nggak ada air. Jadi memang semua itu udah sama Allah diciptakan dengan pengetahuan Allah yang luas, yang memang berarti kalau aku ciptakan semua yang dimulai untuk kalian semua. Dan aku ngerti ilmu ini. Jadi adanya furu'udin itu mempermudah kamu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menjadikan dengan agama ini kemudahan, bukan mempersulit kalian. Nah, di situ kita dalam memilih guru ya, pertama yang dilihat adalah karakter. Jadi saya nggak bisa langsung ketemu langsung gitu. Jadi setelah berkali-kali berinteraksi melihat, habis itu nanti bisa ditanyakan kepada murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya. Kalau murid-muridnya kelihatannya kok santun, berakhlak, oh pasti gurunya baik nih. Sama kita memilih pembimbing, kan tanya sama alumni yang sudah lulus, dari gimana itu pembimbing itu, baik nggak orangnya? Oh, baik, dia enak, gampang diajak diskusi. Nah kan gitu. Yang ketiga jangan lupa ungduru. Jadi ada ungduru ya. Ungduru itu observasi, walaupun sudah gurumu, kamu harus tetap menggunakan observasi yang nggak boleh apapun itu diikuti taklid buta. Tidak ada ajaran taklid buta dalam agama. Adanya adalah taklid yang melihat ungduru tadi. Sehingga dalam memilih tadi keragaman itu, perhatikan dulu. Kalau keragamannya sudah keragaman tauhid, nggak mungkin. Hanya ada satu, Islam, sunnah wal jamaah. Tapi kalau bicara tentang furu'uddin, tentang ilmu fikih, memang ada perbedaan itu. Nah, di situ dilihat. Nah, perbedaan lain apa? Kalau memang hal-hal sosiologi, hal-hal tentang kewilayahan, misalnya orang dengan orang Sunda menjadi ustadz yang bagus sama-sama, tapi satu yang bisa bahasa Sunda, pasti lebih dekat dia. Karena apa? Dia bisa menggunakan bahasa yang santun, yang menyentuh hati. Tapi kalau kadang-kadang bahasanya bisa berbeda, ada sesuatu hal yang tidak bisa seindah kalau dia itu dalam bahasa yang sama, gitu loh. Itu boleh, bukan berarti kita tidak mau menerima guru agama lain, itu berbahasa lain. Tapi itu salah satu yang penting kita pilih, ya. Dan itu menjadi bagian yang luar biasa kita kalau kita bisa memilih guru yang seperti itu. Tapi yang paling penting, Pak Alfitra, semakin Alfitra itu punya akses yang lebih intensif untuk melihat kehidupan sehari-harinya, melihat akhlaknya sehari-harinya yang merupakan reaksi spontan, sering sekali tidak didesain secara sengaja, itulah asli guru kita, gitu loh. Contoh, saya punya guru, dia suka ngisi pengajian di sini, tapi saya tahu bagaimana dia menghadapi istrinya, bagaimana kalau istrinya sedang mati di depannya orang lain, itu saya tahu semua. Nggak pernah kan itu harus diceritakan dalam khutbah. Tapi karena saya lihat, saya tahu, oh begitu ya caranya. Nah begitu. Jadi pentingnya berguru itu bukan cuma cari guru sebagai simbol. Guru itu harus menjadi orang tua yang kita dekat, melihat betul, gitu. Nggak boleh tanggung-tanggung. Ya belajar yang all out. Tidak bisa kita cuma musiman, apalagi cuma lewat Instagram. Gurunya nggak pernah ketemu. Ya pasti yang baik-baik yang kelihatan dari Instagram. Yang hariannya, dia sama anak, sama orang lain, sama anak muda, sama orang tua. Bagaimana? Nggak tahu kita. Bukan berarti kita prasangka buruk, tapi tidak akan intensif masuk ke dalam kalbu kita ini, kalau kita itu melihat dia. Makanya banyak sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kalau kita sudah berkumpul dengan engkau, iman kita itu pada amplitude maksimum, tapi begitu pulang dengan keluarga lagi, kita turun lagi ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu itu akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Nah, mencinta itu kan Krishna jalanan Sukakulino ya. Karena cinta karena sering kita ketemu dengan dia. Nah, dalam guru ya harus kayak gitu, supaya kita sering tahu. Suami istri yang jarang kumpul ya bisa terjadi, sering terjadi kecurigaan, cek dan sebagainya. Nah, murid sama guru yang sering terpisah dan bahkan melupakan petua-petua guru ya, dia otomatis secara batinnya bisa terputus itu. Kadang-kadang bukan masalah gurunya, kitanya yang tidak bisa memaintain hubungan batin yang dekat dengan guru kita. Itu sangat-sangat penting sekali. Makanya ada adab berguru, ada adab menjadi guru. Gitu ya Pak Alfitra ya. Jadi harus dievaluasi, harus tetap melihat dengan kritis, tidak boleh taklid buta. Itu aja yang paling penting. Ambil guru tadi saya katakan, ya lihat aja lah dari lulusan dia, dari sanad gurunya, mengerti akhlaknya sehari-hari. Mudah-mudahan itu membuat Pak Alfitra menjadi lebih mantap. Sekarang ini makin heterogenitasnya makin banyak Pak. Kan banyak guru-guru yang bagi bansos juga. Ulama pakai baju yang bagi-bagi bansos banyak. Ulama bisa membuat duit ajaib. Hanya Islam nggak mengajarkan gitu kan. Islam suruh berkeringat. Duit bukan kayak surapan gitu. Apa gunanya kita berusaha kalau duit bisa dibuat dengan tenaga kayak gitu? Ada seorang istri marah sama ulamanya.
Aku jadi istri abang bukan mau cari duit dari gituan. Gua mau ente berkeringat. Itu yang saya mau saya makan. Enggak, jangan kasihin saya. Begitu. Itu istri yang baik. Gitu ya Pak Alfitra. Jadi memilih guru ini sembarangan. Sama dengan memilih ilmu di negeri Indonesia ini. Hati-hati betul. Tidak boleh sembarangan bigoiri ilmu, tanpa ilmu. Cari tahu sedapat mungkin. Kenapa kalau wartawan Tempo bisa jago sampai mendapatkan bocoran-bocoran di tempat yang kita banyakkan orang nggak tahu, dia tahu. Ya karena mereka jadi detektif. Kita harus jadi detektif. Seperti itu caranya. Ya. Ada kasus orang pernah jadi salah guru, pernah setelah 37 tahun dia baru sadar gurunya itu nggak benar. Akhirnya dia ajukan ke pengadilan kan. Kasusnya putranya Bing Slamet itu, Adi Bing Slamet. Udah 37 tahun Mas bayangin. Nah itu artinya apa? You keep watching. Jangan karena guru terus apa-apa mati. Memang Syafi'i tadi kayak begitu. Nah, jadi apalagi memilih nih ya Mas Renokso, kita harus ingat bahwa ini adalah perbuatan ibadah. Orang memilih itu akan dimintain pertanggungjawab. Jadi jangan lupa ya, kita dimintain pertanggungjawab, bukan menang kalahnya. Di posisi yang mana kamu itu berada dalam memilih ini. Nah, itu yang ditanya oleh Allah. Kalau kamu posisi yang aku ridho, mau soal yang kamu pilih menang kalah, aku nggak akan tanya soal itu. Aku tanya di mana posisimu dalam pemilihan ini. Jadi hati-hati. Inilah ilmu. La yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang buta dengan melihat? Nggak sama. Itu yang Mas Alvito, maafnya agak panjang karena memang itu sensitif sekali. Memilih guru itu banyak yang bertanya kepada saya. Baik, terima kasih Pak Alfitra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kudang tadi bisa dipahami dengan baik, ya. Baik Bapak sekalian, sekali lagi ini kita sudah memasuki pasal 21 ayat 40. Saya yakin setelah libur panjang ini Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan untuk bekerja besok. Jangan sampai lupa besok bekerja gitu kan. Mengumpulkan energi untuk pemilu, Pak. Baik, sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan Ustadz Kudang untuk memandu doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan kesehatan, dijaga, dipelihara ketakwaan kita, dan juga dipelihara kehormatan serta kemuliaan kita semua. Tafadhol Ustadz Muskur. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ma'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya sami'ud du'a, ya mujibad du'a, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'alna wa ahlana qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikas sholihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikas syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikas sabirin, min ibadikal mujahidin wal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'anil karim, ja'alna min ahli al-jannati na'im. Allahumma farihna fid dunya al-akhirah. اللهم فرحنا بالدنيا الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ahli istiqamati fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Ya Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa li walidayya wa li syaikhina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma arhamhum, Allahumma barik lahum, Allahumma farihhum, Allahumma salimhum, Allahumma ighfir lahum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafadhol Mas Rekso, afu semuanya. Jazakallah khair Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Kudang tadi menjadi bekal kita memasuki TPS pada tanggal 14 nanti insya Allah dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya Allah. Baiklah, nanti kita ini.
Ya, baik. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan ya, saling mendoakan supaya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin